Debat ketiga calon gubernur, cagup, dan calon wakil gubernur, cawagup, Jakarta akan berlangsung malam ini, 17 November 2024, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Acara ini merupakan debat terakhir sebelum pemungutan suara pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Debat dimulai pukul 19 WIB dan akan berlangsung selama 150 menit dengan tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim. Persiapan pasangan calon. Cagup nomor urut 1, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, RK, telah melakukan berbagai persiapan, termasuk simulasi menjelang debat. Ia menekankan pentingnya kesehatan fisik dan suara yang mantap untuk meyakinkan warga Jakarta. RK berharap debat berjalan lancar dan dapat menyampaikan gagasan mengenai tata kota dan lingkungan dengan baik. Cawagup nomor urut 2, Kun Voerdena. Kun Wardana juga mempersiapkan diri dengan fokus pada ketepatan waktu dalam penyampaian informasi. Ia melakukan latihan untuk menghadapi pertanyaan dari lawan debat dan berusaha menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Kun berharap bisa menyampaikan gagasan secara jelas dan padat. Cagup nomor urut 3, Pramono Anung. Pramono Anung menyatakan kesiapan untuk mempresentasikan program-program yang realistis dan dapat dieksekusi dalam 5 tahun ke depan. Ia ingin memastikan bahwa semua program yang ditawarkan dapat diwujudkan tanpa menghayal. Selain itu, Pramono akan terus bersosialisasi dengan warga hingga masa tenang kampanye. Format debat. Debat kali ini akan memiliki format baru dengan sesi Warga Bicara, di mana warga akan mengajukan pertanyaan kepada para calon melalui video pendek. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara calon dan masyarakat terkait isu-isu penting seperti tata kota dan lingkungan hidup. Rekayasa lalu lintas. Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi debat untuk memastikan kelancaran akses bagi para peserta dan penonton. Terdapat 2 pintu masuk utama ke Hotel Sultan, yaitu pintu 5 untuk akses VVIP, VIP dan pintu 7 untuk pendukung pasangan calon. Dengan persiapan yang matang dari masing-masing calon dan format debat yang interaktif, diharapkan acara malam ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada pemilih menjelang Pilkada Jakarta 2024. Reaksi masyarakat terhadap rekayasa lalu lintas di sekitar Senayan, terutama menjelang acara-acara besar seperti pertandingan sepak bola dan debat Pilkada Jakarta, bervariasi. Berikut adalah beberapa poin utama yang mencerminkan pandangan masyarakat. 1. Kepatuhan terhadap imbauan. Masyarakat umumnya mematuhi imbauan untuk menghindari area sekitar Gelora Bung Karno, GBK, dan Hotel Sultan saat acara berlangsung. Polisi dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan agar pengguna jalan tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan. Hal ini menunjukkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kelancaran lalu lintas di area tersebut. 2. Kritik terhadap kemacetan. Beberapa warga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kemacetan yang sering terjadi akibat rekayasa lalu lintas. Meskipun rekayasa ini bertujuan untuk mengantisipasi kepadatan, banyak yang merasa bahwa solusi yang diberikan belum cukup efektif dalam mengatasi masalah lalu lintas di kawasan tersebut. 3. Penyediaan fasilitas parkir. Pemerintah menyediakan kantong parkir di beberapa lokasi untuk mendukung supporter yang datang ke acara, namun masih ada keluhan mengenai keterbatasan ruang parkir dan aksesibilitas bagi pengunjung. Masyarakat berharap agar fasilitas parkir lebih ditingkatkan untuk mendukung kenyamanan saat menghadiri acara besar. 4. Dukungan terhadap acara. Sebagian besar masyarakat mendukung pelaksanaan acara-acara seperti debat dan pertandingan olahraga, melihatnya sebagai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mendukung tim nasional. Meskipun ada ketidaknyamanan akibat rekayasa lalu lintas, banyak yang tetap antusias untuk menyaksikan acara tersebut secara langsung. 5. Saran untuk perbaikan. Warga berharap agar pemerintah dapat lebih baik dalam merencanakan rekayasa lalu lintas di masa mendatang, termasuk memberikan informasi yang lebih jelas dan tepat waktu mengenai perubahan arus lalu lintas serta alternatif rute. Mereka juga meminta agar evaluasi dilakukan setelah setiap acara untuk meningkatkan sistem yang ada. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kritik terhadap penerapan rekayasa lalu lintas, masyarakat menunjukkan sikap kooperatif dan berharap adanya perbaikan dalam sistem transportasi di Jakarta. Debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 akan mengusung tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim. Dalam debat ini, 6 subtema yang akan dibahas meliputi penanganan banjir, Peneton Permukiman, penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan, Pengelolaan Sampah,
ketersediaan air bersih, kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau. Debat ini merupakan kesempatan bagi calon gubernur dan wakil gubernur untuk menyampaikan visi, misi, serta program terkait isu-isu lingkungan yang sangat relevan bagi masyarakat Jakarta, terutama menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Debat akan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, mulai pukul 19 WIB dengan durasi 150 menit, dibagi dalam 6 segmen yang mencakup penyampaian visi misi dan sesi tanya-jawab antar calon. Persiapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta selain Ridwan Kamil, menjelang debat ketiga yang akan berlangsung malam ini menunjukkan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah ringkasan persiapan dari masing-masing pasangan. 1. Pramono Anung dan Rano Karno, Pramdoel. Pendekatan, Pramono Anung mengaku tidak melakukan persiapan khusus untuk debat. Ia lebih fokus pada penyampaian program-program yang realistis dan dapat dieksekusi dalam 5 tahun ke depan. Pramono menekankan pentingnya rasionalitas dalam program yang ditawarkan, memastikan bahwa semua gagasan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat Jakarta. Sosialisasi, ia juga berencana untuk terus bersosialisasi dengan warga hingga hari tenang kampanye, yang menunjukkan komitmennya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. 2. Suswono dan Rano Karno, Ridwan. Persiapan, Cawagup Suswono menyatakan bahwa mereka tidak memiliki persiapan spesial untuk debat, hanya berfokus pada pengaturan waktu agar dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dalam batas waktu yang ditentukan. Ia merasa sudah memahami konten debat dan siap untuk menyampaikan gagasan terkait tema, lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Program spesifik, Suswono menyoroti rencana penanaman 3 juta pohon sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. 3. Kun Voerdena. Fokus latihan, Cawagup Kun Wardana melakukan latihan intensif untuk memastikan penyampaian informasi yang singkat, padat, dan jelas. Ia juga mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan dari lawan debat dan berusaha menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Evaluasi debat sebelumnya, Kun telah mengevaluasi hasil 2 debat sebelumnya untuk meningkatkan performanya di debat kali ini, berharap bisa menyampaikan gagasan dengan lebih baik. Dengan pendekatan yang berbeda-beda, masing-masing pasangan calon menunjukkan kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan dalam debat terakhir ini, dengan fokus pada isu-isu lingkungan yang krusial bagi warga Jakarta.